Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Suara Gamelan di Puncak Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di suatu malam, sekelompok pendaki sedang beristirahat di pos peristirahatan di dekat puncak Gunung Lawu. Malam itu begitu tenang, hanya terdengar suara angin yang bertiup perlahan di antara pepohonan. Ketika malam semakin larut, salah satu pendaki mulai mendengar suara aneh. Awalnya, ia pikir itu hanya angin, tetapi suara tersebut semakin jelas dan terdengar seperti alunan musik gamelan. Suara gamelan tersebut terdengar begitu nyata, seakan-akan ada sebuah upacara tradisional yang sedang berlangsung di puncak gunung. Beberapa pendaki lainnya yang masih terjaga juga mulai mendengar suara yang sama. Mereka saling berpandangan dengan raut wajah bingung dan sedikit takut. Salah satu dari mereka memutuskan untuk mengecek sekitar, berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun, ketika mereka keluar dari tenda dan melihat ke sekitar, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia selain kelompok mereka sendiri. Suara gamelan terus terdengar, semakin merasuk ke dalam malam yang sunyi. Pendaki-pendaki tersebut akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda dan mencoba tidur meskipun dengan perasaan cemas. Keesokan paginya, mereka menceritakan pengalaman tersebut kepada seorang penjaga pos yang mereka temui dalam perjalanan turun. Penjaga pos tersebut hanya tersenyum dan mengatakan bahwa cerita tentang suara gamelan di Gunung Lawu sudah sering terdengar. Menurut cerita rakyat setempat, suara gamelan tersebut berasal dari para leluhur dan makhluk halus yang menghuni Gunung Lawu. Mereka mempercayai bahwa suara gamelan itu adalah bentuk penghormatan atau peringatan kepada para pendaki untuk selalu menjaga sikap dan perilaku selama berada di gunung. Dengan rasa penasaran yang belum terjawab sepenuhnya, kelompok pendaki tersebut melanjutkan perjalanan mereka menuruni Gunung Lawu. Di sepanjang perjalanan, mereka saling berbagi cerita dan mendiskusikan berbagai kemungkinan tentang sumber suara gamelan yang mereka dengar malam sebelumnya. Seorang pendaki, sebut saja namanya Andi, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita rakyat. Ia merasa bahwa mereka perlu mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah dan mitos yang melingkupi Gunung Lawu. Setibanya di kaki gunung, Andi memutuskan untuk mengunjungi desa terdekat dan berbicara dengan penduduk setempat. Di desa tersebut, Andi bertemu dengan seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang legenda dan mitos Gunung Lawu. Sesepuh itu, Pak Wiryo, dengan ramah menyambut Andi dan mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah Andi selesai bercerita, Pak Wiryo menghela napas panjang dan mulai bercerita. Menurut Pak Wiryo, Gunung Lawu memang dianggap sebagai tempat keramat yang dihuni oleh para leluhur dan makhluk halus. Suara gamelan yang sering terdengar di puncak gunung diyakini berasal dari kerajaan gaib yang berada di puncak Lawu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan dihormati. Namun kerajaan tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki indera keenam atau yang diizinkan oleh makhluk gaib tersebut. Pak Wiryo juga menceritakan tentang seorang pendaki bernama Joko yang pernah mengalami hal serupa beberapa tahun yang lalu. Joko adalah seorang pemuda pemberani yang selalu skeptis terhadap hal-hal gaib. Namun, suatu malam ketika mendaki Gunung Lawu sendirian, ia mendengar suara gamelan yang sama. Karena penasaran, ia mengikuti suara tersebut hingga menemukan sebuah jalan setapak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan setapak tersebut membawanya ke sebuah tempat yang tampak seperti sebuah desa kecil dengan rumah-rumah tradisional Jawa yang indah. Di tengah desa, terdapat sebuah pendopo besar di mana terlihat beberapa orang sedang memainkan gamelan dengan khusyuk. Joko terpana dan merasa seakan-akan masuk ke dalam dimensi lain. Namun, saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba semuanya menghilang dan ia mendapati dirinya kembali berada di jalur pendakian yang biasa. Cerita tersebut membuat Andi semakin tertarik dan bertekad untuk mendaki Gunung Lawu lagi suatu hari nanti, dengan harapan bisa mengungkap lebih banyak rahasia yang tersembunyi di gunung tersebut. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang magis
dan penuh misteri di Gunung Lawu yang layak untuk dijelajahi dan dipelajari lebih dalam. Setelah berpamitan dengan Pak Wiryo, Andi kembali ke teman-temannya dan menceritakan apa yang ia dengar. Meskipun ada rasa takut, rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka sepakat bahwa suatu saat nanti, mereka akan kembali mendaki Gunung Lawu, kali ini dengan lebih siap dan hati-hati. Untuk mencari jawaban atas misteri suara gamelan yang terus menghantui pikiran mereka, sekelompok pendaki memutuskan untuk mempersiapkan diri lebih matang sebelum kembali mendaki Gunung Lawu. Mereka mencari informasi lebih dalam tentang sejarah dan mitos Gunung Lawu, serta mempersiapkan perlengkapan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga mengajak seorang teman bernama Budi, yang memiliki pengalaman dalam hal-hal spiritual dan metafisik. Hari yang dinantikan pun tiba. Mereka memulai pendakian dengan hati-hati, mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Selama perjalanan, Budi sesekali berhenti dan berdoa di beberapa tempat yang ia rasakan memiliki energi khusus. Para pendaki lainnya mengikuti dan merasakan sedikit ketenangan dari doa-doa yang dilakukan Budi. Malam hari tiba, dan mereka mendirikan tenda di tempat yang sama seperti sebelumnya. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun, berbincang sambil berharap suara gamelan akan kembali terdengar. Malam semakin larut, dan tiba-tiba, suara gamelan mulai terdengar lagi. Suara tersebut terdengar lembut, namun semakin lama semakin jelas dan merasuk ke dalam keheningan malam. Budi menyarankan mereka untuk tetap tenang dan fokus. Ia mengajak mereka untuk mengikuti suara tersebut dengan penuh rasa hormat. Dengan hati-hati, mereka mulai berjalan menuju arah suara gamelan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan jalan setapak yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Jalan setapak tersebut membawa mereka ke sebuah tempat yang tampak seperti desa kecil, persis seperti yang diceritakan Pak Wiryo. Di tengah desa, mereka melihat pendopo besar dengan para pemain gamelan yang memainkan musik dengan penuh khusyuk. Namun kali ini, suasananya terasa lebih nyata dan mendalam. Mereka merasa seolah-olah telah masuk ke dalam dunia lain. Budi memimpin mereka untuk mendekati pendopo dengan perlahan dan penuh hormat. Sesampainya di sana, seorang pria tua yang tampak sebagai pemimpin upacara menyambut mereka. Pria tua tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kyai Sabdo, penjaga kerajaan gaib di puncak Gunung Lawu. Dia menjelaskan bahwa suara gamelan tersebut adalah bagian dari upacara penghormatan kepada para leluhur dan roh-roh penjaga gunung. Kyai Sabdo kemudian mengundang mereka untuk bergabung dalam upacara tersebut. Para pendaki merasa terhormat dan sedikit gugup, tetapi mereka mengikuti upacara dengan penuh hikmat. Mereka diberi kesempatan untuk berdoa dan memohon perlindungan selama berada di gunung. Kyai Sabdo juga memberikan beberapa nasihat tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati tempat-tempat keramat. Setelah upacara selesai, Kyai Sabdo mengantar mereka kembali ke jalan setapak. Sebelum mereka berpisah, Kyai Sabdo berpesan agar mereka selalu menjaga sikap dan perilaku saat berada di alam bebas, serta menghormati segala bentuk kehidupan di sekitarnya. Ketika para pendaki kembali ke tenda, mereka merasa lega dan bersyukur atas pengalaman yang mereka alami. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan damai dan tenteram. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan perasaan yang berbeda. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran berharga dan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setibanya di kaki gunung, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat. Cerita mereka menjadi legenda baru di desa tersebut, menambah kekayaan cerita mistis Gunung Lawu yang sudah ada. Bagi mereka, suara gamelan di puncak Lawu bukan lagi sekadar misteri, tetapi sebuah panggilan untuk lebih menghargai dan menghormati alam serta leluhur yang telah menjaga tempat tersebut. Setelah kembali dari pendakian yang penuh misteri, para pendaki merasa mendapatkan pelajaran berharga yang mengubah cara pandang mereka terhadap alam dan kehidupan. Mereka menjadi lebih menghormati dan menjaga alam sekitar, serta lebih peka terhadap tanda-tanda dan energi yang ada di sekeliling mereka. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa dan komunitas pendaki lainnya. Beberapa bulan kemudian, Andi, yang merasa pengalaman tersebut sangat mendalam, memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu bersama Budi dan beberapa teman lainnya yang juga tertarik dengan aspek spiritual dari pendakian ini. Mereka merencanakan perjalanan dengan lebih hati-hati, membawa perlengkapan yang lebih lengkap,
dan mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Ketika mereka tiba di desa terdekat, mereka disambut oleh Pak Wiryo yang sangat senang melihat mereka kembali. Pak Wiryo bercerita bahwa setelah mereka meninggalkan desa, banyak pendaki yang datang dan tertarik dengan cerita mereka. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara gamelan yang sama. Gandhi dan kelompoknya merasa bangga karena pengalaman mereka telah menyebar dan memberikan dampak positif. Pada malam pertama pendakian, mereka mendirikan tenda di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun, berbincang tentang harapan dan doa mereka untuk perjalanan kali ini. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mendengar suara gamelan lagi. Suara tersebut terasa lebih lembut dan mengalir, seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Budi mengajak mereka untuk bermeditasi dan berdoa sebelum mengikuti suara tersebut. Dalam meditasi, mereka merasakan kedamaian yang mendalam dan seolah-olah terhubung dengan alam dan leluhur di sekitar mereka. Setelah meditasi selesai, mereka berjalan perlahan mengikuti suara gamelan. Ketika mereka kembali ke tenda, mereka merasa penuh dengan energi positif dan kedamaian. Mereka tidur dengan nyenyak dan bangun keesokan harinya dengan semangat baru. Perjalanan turun dari gunung terasa lebih ringan dan menyenangkan. Mereka membawa pulang tidak hanya kenangan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan. Kembali ke desa, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat dan pendaki lainnya. Cerita mereka terus menyebar, menginspirasi banyak orang untuk mendaki dengan hati yang lebih terbuka dan menghormati alam serta leluhur. Gunung Lawu menjadi simbol dari hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta tempat di mana keajaiban dan spiritualitas bisa ditemukan bagi mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.